Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita sementara tinggalkan hikmah rangkaian prosesi sholat untuk menyambut pemilihan umum kepala daerah di mana demokrasi masih menggelora. Meskipun kami dengar langsung ketika Kongres ke-12 Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, semua guru besar, mulai dari Profesor Dr. Mahmud MD hingga insya Allah sekitar 12 guru besar dan doktor, semuanya bertutur bahwa demokrasi bukan pemerintahan atau bukan sistem pemerintahan yang terbaik. Hanya saja dalam pertemuan 2 hari tersebut tidak ada satupun di antara peserta kongres yang kurang lebih hampir 600 orang, kemudian narasumbernya juga dari ragam disiplin ilmu, termasuk sineas nasional dan yang lainnya. Pimpinan Muhammadiyah juga tidak ketinggalan. Bahkan ada sambutan yang dibacakan atas keterwakilan Sinuhun Sultan Hamengkubuwono ke-10. Semuanya tidak ada yang mengkritik demokrasi, sekaligus juga tidak ada yang memberikan tawaran inovasi pertalian dengan demokrasi. Ketika kami berbicara mengkritik para narasumber, maka ada dosen muda, ini sekedar flashback ya, dari Universitas 17 Agustus Surabaya yang mengatakan bahwa kami tidak menghargai panitia dan tidak menghargai guru besar. Padahal dosen muda ini menunjukkan bahwa rasa akademik, rasa keilmuan, rasa kecendekiawanan itu masih belum merasuk pada kaula muda. Apalagi kaula yang pernah muda. Ya. Karena itulah kami di dalam kanal Hikmatologi senantiasa berupaya untuk mengkritisi demokrasi, antara lain termasuk di dalamnya mengkritisi filsafat. Kali ini kami akan menyampaikan data yang ke-18.883 yang kami gurat dalam bentuk sabdana, syair inovasi, katanya teman-teman dari Universitas Negeri Malang, antara lain Dr. Didin Widiartono, SS, SPD, MPD, termasuk di dalamnya doktor dari Polinema atau doktor Sinal
Muhammad Sinang. Karena itulah kami hadirkan berhala demokrasi bagian yang ketiga. Mengapa kami sebut berhala? Kami bukan alergi demokrasi gitu ya. Dan kami tidak termasuk orang yang ingin mempopulerkan khilafah. Karena kami berpegang teguh pada hadis Nabi yang sahih ya, dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi bahwa khilafah itu cukup sudah 30 tahun. Karena ngendikan atau sabdanya Rasul, maka inilah kita pegang. Ya, Sami'na wa ta'na. Kami dengar lewat para ulama, kemudian kami taati. Baik. 18.883 berhala demokrasi bagian ketiga. Hikmah ketuhanan yang Maha Esa sungguh kebenaran. Hal ini jika kita tilik tentu berdasarkan Pancasila. Jadi mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya adalah buah dari hikmah. Hikmah yang dicapai oleh para ulama. Hikmah yang dicapai oleh para pendiri bangsa. Tokoh-tokoh kebangsaan dari agama dan kepercayaan apapun. Semuanya mendapatkan hikmah dari Allah Tuhan yang Maha Esa dan dirumuskanlah ketuhanan yang Maha Esa. Karena itulah kami sebut hikmah ketuhanan yang Maha Esa sungguh kebenaran. Dan hikmah ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam riset kami yang merupakan tindak lanjut dari Kongres ke-12 Pancasila di UGM tersebut, maka hikmah ketuhanan yang Maha Esa kami jadikan grand theory. Kemudian suara rakyat, suara Tuhan, sungguh benar-benar kemusyrikan. Nah ini tentu bertentangan dengan syariat Islam, di mana di dalam surah ke-31 surah Luqman ya, antara lain Allah berfirman lewat lisannya Luqman, la tusyrik billah. Jangan pernah mensekutukan Allah. Jadi perintah ini memang kepada anaknya Luqman, tetapi karena Al-Quran itu hudalinas, maka perintah ini adalah perintah secara keseluruhan untuk umat manusia. Kemudian di bagian ketiga dan keempat, jangankan rakyat, sedangkan yang terdidik saja berprasangkaan. Berprasangka bahwa pemikirannya lebih hebat. Berprasangka. Nah, apa yang kami maksudkan? Ya, merujuk pada surah ke-6 ayat 116. Di mana banyak manusia yang berbondong-bondong, bukan sekedar banyak, tapi seluruh dunia, ya, nyaris seluruh negara bangsa di dunia itu mendukung demokrasi. Padahal demokrasi itu sungguh bertentangan dengan surah Quran ayat ke-6, surah ke-6 ayat 116. Tidak berarti bahwa Pancasila diislamkan, tidak. Tapi saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, Konghucu, kemudian Katolik, ya, Kristen, aliran kepercayaan atau para penghayat itu bisa memahami hikmah itu, hikmah ketuhanan yang Maha Esa dari agamanya masing-masing. Ya. Karena prasangka itu dari segi akademik pun sangat tidak dibenarkan. Jika harus ada prasangka, maka itu adalah hipotesis, dan hipotesis itu ya, jawaban sementara terhadap permasalahan yang diduga benar itu niscaya dibuktikan dengan data. Ya. Boleh jadi dikontraskan dengan teori-teori yang sudah saturasi atau yang sudah mapan.
termasuk di dalamnya yang dianggap mapan oleh kebanyakan orang adalah demokrasi. Berprasangka bahwa pemikirannya lebih hebat dari Tuhan. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan semangat dari surah ketiga ayat 159, di mana Allah mengajarkan wasarwirhum fil amri faida abjamta fatawakal ala Allah. Ya. Jadi dan bermusyawarahlah kalian ketika kalian menghadapi permasalahan atau kalian membicarakan sesuatu. Dan ketika pemilu kada tiba, termasuk pemilihan umum tingkat nasional memilih presiden dan wakil presiden, rakyat tidak mempunyai kedaulatan. Yang berdaulat itu adalah juragan-juragan partai. Karena apa? Ketika tidak ada tanda tangan dari ketua umum partai, maka tidak ada satupun manusia yang bisa dicalonkan menjadi calon pemimpin di level manapun kecuali independen. Ya. Dan independen itu persyaratannya sangat berat, berbeda dengan partai politik, ya. Karena independen memang tidak punya siapa-siapa kecuali kemampuan dirinya dan modal-modal dasar yang dimilikinya. Ya. Kemudian terbukti Tuhan mengajarkan musyawarah mufakat sengaja ditinggalkan. Nah, ini semangat dari Al-Imran ditinggalkan, semangat dari sila keempat Pancasila itu juga ditinggalkan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ditinggalkan, ya. Sengaja ditinggalkan. Oleh siapa? Ya oleh bangsa Indonesia. Siapa yang mengajak? Yang mengajak adalah elit partai massa. Ya. Terbukti suara terbanyak jadi ukuran suatu kebenaran. Ya. Karena itulah ada jargon-jargon Vox-Populi Vox-Dei itu suara rakyat, suara Tuhan. Ya. Sungguh benar-benar ya tersesat suara rakyat, suara Tuhan. Karena betapa Al-Quran, betapa Alkitab, betapa Tipitaka, betapa Bhagavad Gita, betapa Sisu, dan betapa kitab-kitab suci yang diyakini saudara-saudara kita, para pengayat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan, ini disamakan dengan suara rakyat. Bahkan ketika kami mewawancarai seseorang yang sangat piawai begitu ya, sudah makomnya tinggi gitu ya, mengatakan bahwa dengan menunjukkan bukti-bukti Pak Harto itu lengser karena rakyat, karena suara rakyat. Kalau begitu suara rakyat memang terbukti suara Tuhan. Nah ini ya, jadi seolah rakyat adalah sebab, padahal sebelum tercipta sebab, ya, artinya sebelum sebab dibuat manusia, ya mohon maaf ya, maka sebab itu sudah ada sebelum perilaku manusia. Ya. Ini kalau kita mencoba memahami dari segi teologi atau tauhid, sekaligus gabung dengan tasawuf dan syariat. Ya. Karena apa? Tidak ada satu kejadian, bahkan daun yang gugur itu, kecuali atas campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh Friedrich Hegel yang di masa mudanya ateisme, ketika menelurkan karya terakhir tentang sejarah filsafat, Hegel mengatakan teodesia. Tidak ada satupun dari sikap perilaku manusia kecuali atas campur tangan Tuhan. Artinya, di dalam kaidah pemahaman Islam bahwa Tuhan
dalam perbuatan buruk manusia, di mana manusia memohon atau tidak memohon kepada Tuhan yang Maha Esa, maka diizinkan. Seperti demokrasi sampai hari ini diizinkan. Karena sebelum itu juga ada teokrasi, ada oligarki, dan seterusnya. Kemudian campur tangan Tuhan yang Maha Esa adalah keridhaan. Yang diridhoi itu karena sesuai dengan kitab-kitab suci yang diyakini oleh manusia bumi pertiwi ini, sekaligus juga selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dan pemilihan kepala daerah kali ini kita masih terjebak dengan demokrasi. Ya. Kami tidak mengajak demonstrasi, ya, tetapi kami mengajak untuk berpikir ulang. Karena di kanal hikmatologi tidak ada gerakan, kecuali gerakan pemikiran yang diharapkan nanti secara terstruktur dan sistematis, ya, pihak yang memiliki kewenangan atau setidaknya rekan-rekan di dunia akademik ini turut serta untuk melakukan penelitian secara inovatif agar kritik terhadap demokrasi itu benar-benar akan menghasilkan sistem pemerintahan yang baik. Dan kami memiliki satu hasil penelitian sederhana bahwa sistem terbaik yang pernah ada di muka bumi sebelum pemerintahan Republik Indonesia terbentuk, yakni adalah sistem pemerintahan yang pergulatannya dari proses ini, kalau kami pinjam teorinya David Easton political system, ya, dari proses input, white input sampai output itu betul-betul dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Endingnya nanti kepala daerah, atau lebih tepatnya calon kepala daerah sampai calon presiden dan wakil presiden itu niscaya merupakan hasil musyawarah dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh anak bangsa, di mana partai profesional dengan 7 golongan partai itu bisa diwujudkan di Republik Indonesia tercinta, niscaya menjadi pionir. Karena Pancasila sudah merupakan pionir, maka menjadi keniscayaan ketika sistem partai politik juga menjadi pionir di negara kita Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih. Kekeliruan, kesalahan tentu tidak kami sengaja, tetapi karena kekurangan, kelemahan kami. Karena itulah saling tegur sapa yang konstruktif adalah keniscayaan. Karena kita sebangsa, sepersatuan, seperi kemanusiaan, seperi keadilan. Tidak saja untuk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara di dunia. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek ideologi dan bersari